Oke, selamat pagi atau siang atau malam Pak Kianto. Saya akan menjelaskan tentang Monera dan Protista. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan membahas dulu ciri-ciri perbandingan umum antara Monera dan Protista. Pertama dari morfologinya dulu. Nah, pertama Monera itu ada tiga jenis, Bacillus, Coccus, dan spiral. Sedangkan Protista ada tiga juga, hewan, tumbuhan, dan mirip jamur. Kalau Monera, Bacillus itu ada tiga jenis, yaitu Monobacillus, Diplobacillus, dan Streptobacillus. Monobacillus itu dia cuma satu, Diplobacillus itu dia bergandengan jadi dua, dan Streptobacillus itu bergandengan membentuk rantai. Kalau Coccus itu berbentuk bulat atau bola. Ada 6 jenis. Yang pertama Monococcus atau cuma satu, Diplococcus dua, Streptococcus membentuk rantai, Staphylococcus itu membentuk seperti anggur, gerombolan, Sarkina itu membentuk kubus yang terdiri dari 8 coccus, dan Tetracoccus membentuk persegi 4 yang terdiri dari 4 coccus. Yang untuk spiral ada terdiri dari 3, Vibrio atau berbentuk koma atau setengah lingkaran, spiral itu berbentuk spiral, dan spiroketa itu membentuk semacam kumparan. Dan protista ada 3 tadi kan. Yang pertama, protista mirip hewan, itu ada 4 jenis. Ini didasarkan pada alat geraknya. Yang pertama, rhizopoda, itu bergerak menggunakan kaki semu. Yang kedua, flagellata, bergerak menggunakan flagella. Yang ketiga, ciliata, itu bergerak menggunakan cilia. Yang keempat, sporozoa, itu tidak memiliki alat gerak. Protista mirip tumbuhan, ini morfologinya dibedakan menjadi 7. Ini didasarkan pada warnanya. Yang pertama itu ada Euglonovita, yang kedua Chrysophyta atau ganggang emas, yang ketiga Basiliophyta atau diatom, yang keempat Birophyta atau dinoflagellata, yang kelima Rhizophyta atau alga merah, yang keenam Pacophyta atau ganggang coklat, serta Chlorophyta atau ganggang hijau. Yang ketiga ada Protista mirip jamur, itu ada 3 juga. Yang pertama Myxomicota atau jamur lendir, Oomycota atau jamur air. Nah, kedua Protista mirip jamur ini bisa bersifat multiselular karena tidak bersekat. Sedangkan Acrasiomycota ini tidak mempertahankan sekatnya sehingga tetap uniselular. Untuk reproduksi, baik Monera maupun Protista bisa bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Untuk Monera itu ada 3 jenis secara seksual, yaitu transformasi, yaitu mengirimkan sebagian gen kepada bakteri lain. Yang kedua, transduksi, itu menggunakan virus sebagai perantara. Yang ketiga, konjugasi, yaitu membangun jembatan menggunakan file seks positif dan negatif untuk memindahkan materi genetik. Untuk reproduksi aseksual dari Monera, itu menggunakan pembelahan biner, membelah begitu, sehingga menghasilkan anakan yang identik. Untuk protista, itu seksual ada konjugasi. Sedangkan untuk aseksual, itu ada 2, pembelahan biner seperti tadi, serta menggunakan spora. Lalu untuk pergerakan, untuk Monera itu menggunakan flagella. Ada 5 jenis berdasarkan flagella ini. Yang pertama atrik atau tidak mempunyai flagella sama sekali. Yang kedua monotrik, itu hanya ada 1 flagella di ujung. Yang ketiga lovotrik, itu ada beberapa flagella pada salah satu ujung. Yang keempat amfitrik, itu ada beberapa flagella di kedua ujungnya. Dan yang kelima peritrik, itu tersebar flagellanya. Sedangkan untuk protista bisa bergerak dengan bermacam-macam cara, yaitu cilia, flagellata, dan kaki semu. Namun ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Nah, untuk gen, Monera dan Protista sama-sama DNA, tapi untuk Monera itu terdapat 2 jenis, yaitu DNA sirkular dan DNA plasmid. Sedangkan untuk Protista hanya DNA linear. Nah, untuk Monera kenapa sirkular dan plasmid? Karena mereka masih termasuk dalam prokariot dan mereka tidak diselubungi oleh membran nukleus. Sedangkan Protista itu uh, termasuk eukariot sehingga diselubungi oleh membran nukleus. Untuk senyawa aktif saya hanya ambil contohnya. Untuk Monera itu ada bakteriosin. Contohnya acidolin, acidulfilin, dan lactosidin. Um, Protista itu contohnya karotenoid, flavonoid,
terpenoid, alkaloid, tocopherol. Nah, untuk habitat, contohnya itu pada Monera, itu ada di perairan, tanah, sistem pencernaan, dan lokasi lainnya yang bisa mendukung, asal lokasi tersebut masih menyediakan nutrien. Protista itu hidup di perairan, lautan, lingkungan yang lembab, serta dalam suhu tubuh inang. Intinya untuk protista yang penting kondisinya lembab atau berair. Untuk Monera, peran bagi kehidupannya itu bisa sebagai pengurai, fermentator, penghasil zat aktif, serta pada beberapa Monera itu bisa menyebabkan penyakit. Lalu untuk protista itu bisa sebagai sumber makanan dalam rantai makanan, bisa juga menghasilkan berbagai zat aktif, serta menyebabkan pembusukan, serta beberapa penyakit. Lanjut, saya untuk Monera, saya memilih Lactobacillus casei. Nah, ini termasuk kerajaan bakteria, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, bangsa Lactobacillus, suku Lactobacilliaceae, marga Lactobacillus, jenis Lactobacillus casei. Nah, ciri khas dari Lactobacillus casei itu merupakan bakteri gram positif, bersifat anaerob, bersifat atrik, tidak menghasilkan spora, berbentuk patang, membentuk koloni, mengubah gula menjadi asam laktat dan alkohol, mampu bertahan hidup pada pH 2 hingga 3, serta membutuhkan suhu lebih dari 10 derajat Celcius, karena kalau kurang dari 10 derajat Celcius, pertumbuhannya akan terhambat. Lactobacillus casei bisa menghasilkan antimikroba, sehingga menghambat mikroba lainnya. Serta untuk pertumbuhan, karena dia tidak menghasilkan spora, dia membelah secara biner. Nah, peran Lactobacillus casei ini banyak. Ada 4. Dia bisa menfermentasi susu. Nah, fermentasi susunya ini akan memecah laktosa, sehingga laktosanya akan hilang, sehingga cocok untuk penderita laktos intoleran. Nah, Lactobacillus casei ini juga bisa berperan sebagai probiotik, yang sehingga mampu menjadi antimikroba, karena mampu menekan pertumbuhan bakteri-bakteri patogen. Lalu untuk protista, saya pilih alga merah atau Gracilla verrucosa. Domainnya Eukaryota, kerajaan Archaeplastida, filum Rhizophyta, kelas Floridophilsae, bangsa Gracilaceae, suku Gracilaceae, marga Gracila, jenis Gracilaria verrucosa. Ciri khas dari Gracilla verrucosa ini bersifat multiseluler, berwarna coklat, bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual. Untuk aseksual dia bereproduksi dengan spora, bentuknya ini seperti benang, bisa menghasilkan gel, bercabang-cabang. Untuk kehidupannya sangat bergantung pada salinitas. Jadi kalau salinitasnya semakin tinggi, biasanya kualitasnya semakin baik. Untuk peran dari Gracilla verrucosa, itu bisa menghasilkan gel. Gel tadi bisa dibuat untuk pembuatan agar. Agar-agarnya ini bisa dibuat sebagai sumber makanan, bahan makanan, serta bahan untuk pembuatan medium dalam laboratorium. Nah, untuk alga merah ini juga bisa menghasilkan banyak zat aktif seperti flavonoid, alkaloid, beta-karoten, karotenoid, dan tocopherol. Nah, zat-zat tersebut merupakan antioksidan, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan obat maupun bahan kosmetik, karena bisa menghambat penuaan, bisa menghambat beberapa penyakit kardiovaskuler dan kanker. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dari IUT dan kawan-kawan mengenai pertumbuhan Lactobacillus casei dan karakteristik susu fermentasi berdasarkan suhu dan lama penyimpanan. Susilowati dan kawan-kawan mengenai morfologi Gracilla spp. Sunaryato mengenai uji kemampuan Lactobacillus casei sebagai agensia probiotik. Tandu Winata dan kawan-kawan sebagai potensi bioaktif alga merah. Dan Uri dan kawan-kawan Campbell Biology. Sekian presentasi saya, terima kasih.